para dokter di Charité Berlin, Rumah Sakit Universitas Heidelberg, dan Klinik LMU Munich, ketiga institusi medis terkemuka di Jerman, semuanya menggelengkan kepala. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa ibu dari anak ini adalah seorang dokter spesialis anak di Berlin. Bagaimana mungkin seorang dokter tidak dapat menyelamatkan putrinya sendiri? Tagihan medis yang diajukan mencapai 250.000 euro, setara dengan 4,2 miliar rupiah. Namun, jawaban dingin dari komunitas medis Jerman adalah tidak ada metode pengobatan yang tersedia. Pada saat itu, sang ibu dokter ini membuat pilihan yang mustahil. Di tengah cemoohan rekan-rekannya, ia membawa putrinya menyeberangi lautan menuju Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Indonesia, di ujung perjalanannya, sungguh di luar dugaan. Diagnosis ditegakkan hanya dalam waktu 72 jam, dan pengobatan dimulai dengan biaya hanya 1/10 dari biaya di Jerman. Dukungan Anda melalui langganan dan suka sangat berarti bagi kami. Agar cerita seperti ini dapat menjangkau lebih banyak orang, mohon tekan tombol langganan dan suka. Mulai sekarang, kami akan mengungkap catatan 72 jam dari sebuah keluarga dokter yang mengguncang dunia medis Jerman. Halo, saya Dr. Anja Smith. Saya bekerja sebagai dokter spesialis anak di Berlin. Kakek saya juga seorang dokter, dan ayah saya adalah seorang spesialis ortopedi. Bagi keluarga kami, kedokteran adalah kebanggaan yang telah diwariskan selama 3 generasi. Setiap hari, saya merasakan kepuasan dalam merawat anak-anak yang sakit, dan saya percaya putri saya, Sofia, juga tumbuh dengan sehat. Itu terjadi pada bulan Maret tahun 2024, saat Sofia genap berusia 8 tahun. Awalnya, gejalanya ringan. Ia sering terjatuh saat menaiki tangga dan sering menjatuhkan pensil karena tangannya lemah. Sebagai seorang dokter anak, saya tahu ini bukan sekadar nyeri pertumbuhan biasa. Saya memiliki firasat ada sesuatu yang salah dengan sistem sarafnya. Kami segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, MRI, tes darah, hingga tes panel genetik. Semua yang bisa dilakukan telah kami lakukan. 2 minggu kemudian, ketika hasilnya keluar, tangan saya gemetar. Penyakit metabolik saraf langka, yang terjadi pada 1 dari 50.000 orang di seluruh dunia. Masalahnya adalah penyakit ini bersifat progresif. Jika tidak diobati, Sofia tidak akan bisa berjalan atau berbicara sebelum ia mencapai usia remaja. Saya segera menghubungi rumah sakit terbaik di Jerman. Yang pertama adalah Charité di Berlin, tempat para ahli saraf anak terkemuka di dunia berada. Butuh waktu 3 minggu, hanya untuk mendapatkan jadwal konsultasi. Ketika saya membawa Sofia ke Berlin, saya yakin akan menemukan jawaban di sana. Namun, hasilnya mengejutkan. Profesor yang menanganinya berkata dengan wajah serius. Saat ini tidak ada metode pengobatan yang disetujui oleh Badan Obat-obatan Eropa. Ada obat dalam tahap uji klinis, tetapi kami harus menunggu setidaknya 3 tahun. Biaya konsultasi dan pemeriksaan saja mencapai 18.000 euro, setara dengan sekitar 300 juta rupiah. Kami hanya menghabiskan uang tanpa mendapatkan pengobatan. Saya tidak menyerah. Tujuan kedua kami adalah Rumah Sakit Universitas Heidelberg, salah satu rumah sakit paling dihormati di Jerman. Di sana, kami mendengar hal yang sama. Penelitian sedang berlangsung untuk penyakit langka ini, tetapi belum ada protokol pengobatan yang sebenarnya. Sebagai gantinya, kami diresepkan fisioterapi dan obat-obatan untuk meredakan gejala. Kali ini, tagihan medisnya adalah 22.000 euro, sekitar 370 juta rupiah. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Afiliasi LMU Munich. Ini adalah tempat saya menjalani masa residensi saya. Saya menemui mantan dosen saya dan menjelaskan kondisi Sofia. Setelah berpikir lama, beliau berkata dengan jujur, dalam sistem medis Jerman, pengobatan yang dipersonalisasi untuk penyakit ultralangka seperti ini secara praktis tidak mungkin dilakukan. Proses dari persetujuan uji klinis hingga izin dari BfArM, Institut Federal untuk Obat-obatan dan Alat Kesehatan Jerman, memakan waktu setidaknya 5 hingga 10 tahun, dan Sofia tidak punya waktu sebanyak itu. Total tagihan dari ketiga rumah sakit ini mencapai 65.000 euro, sekitar 1,1 miliar rupiah. Meskipun asuransi saya menanggung sebagian, jumlah yang harus saya bayar sendiri setelah deductible dan copayment adalah 27.000 euro, sekitar 450 juta rupiah. Namun, pengobatan yang sebenarnya belum pernah dimulai sekalipun. Kami hanya mendapatkan 3 diagnosis dan menghabiskan banyak uang. Yang lebih membuat putus asa adalah waktu. Gejala Sofia semakin memburuk. Sebulan yang lalu ia masih bisa berjalan perlahan, tetapi sekarang ia sulit bergerak tanpa kursi roda. Setiap malam, saya menangis melihat wajah putri saya yang tertidur. Rasanya begitu menyedihkan bahwa saya, seorang dokter dari keluarga dokter 3 generasi, tidak dapat menyelamatkan putri saya sendiri. Menghabiskan hari demi hari di ruang praktik rumah sakit terasa seperti siksaan. Bahkan saat merawat pasien-pasien kecil, pikiran saya selalu tertuju pada Sofia. Rekan-rekan dokter mencoba menghibur, tetapi sia-sia. Mereka juga tahu bahwa penyakit langka adalah area abu-abu bahkan di Jerman.
Suatu sore, saya sedang menelusuri jurnal medis di lounge rumah sakit. Saat mencari artikel terbaru tentang neurologi anak, sebuah judul menarik perhatian saya, pengobatan oligonukleotida antisense yang dipersonalisasi untuk pasien tunggal, uji klinis N-of 1. Penulisnya adalah tim peneliti dari Pusat Penyakit Langka Anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, di Jakarta, Indonesia. Tangan saya gemetar saat membaca artikel itu. Tim peneliti ini telah mengembangkan terapi gen yang disesuaikan untuk satu pasien saja. Metode yang sama yang dikatakan tidak mungkin di Jerman karena persetujuan EMA. Yang lebih mengejutkan adalah durasi pengobatannya. Dari diagnosis hingga pengembangan obat yang disesuaikan hanya memakan waktu 6 bulan, dan hanya 8 bulan hingga pengobatan dimulai. Saya segera mencari situs web RSCM. Saya melihat nama-nama departemen seperti Pusat Penyakit Langka Anak dan Genetika Medis Klinis. Situs web berbahasa Inggris mereka dirancang dengan baik, dan mereka bahkan memiliki sistem pendaftaran untuk pasien internasional. Pada saat itu, sebuah pikiran terlintas, mungkinkah mereka bisa menyelamatkan Sofia di sini? Namun, keraguan segera menyelimuti saya. Indonesia, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang sistem medis Indonesia, selain reputasinya dalam bedah kosmetik. Di kalangan profesional medis Jerman, Indonesia lebih dikenal untuk prosedur kecantikan daripada pengobatan penyakit serius. Keesokan harinya, di ruang konferensi rumah sakit, saya dengan hati-hati bertanya kepada rekan-rekan saya tentang standar medis di Indonesia dan apakah mereka mampu mengobati penyakit anak yang langka. Reaksinya seperti yang saya duga. Seorang dokter senior berkata sambil tersenyum, mungkin untuk bedah plastik atau dermatologi, tetapi mencari terapi gen canggih di Indonesia terlalu berisiko. Rekan lain, lebih belak-belakan. Apa yang bisa mereka lakukan di sana? Lebih baik kamu cari di negara Eropa lain atau Swiss. Malam itu, saya berbicara dengan suami saya, Stefan. Stefan adalah seorang analis keuangan, seorang yang sangat realistis. Dia mulai menghitung biayanya, tiket pesawat ke Indonesia, biaya hidup di sana, dan yang terpenting, biaya pengobatan. Dia mengatakan jika di Indonesia juga tidak berhasil, kita hanya akan membuang-buang uang dan kembali dengan tangan hampa. Saya membantahnya. Saya menjelaskan bahwa kami telah menghabiskan 27.000 euro di Jerman, dan jika kami mencoba pengobatan eksperimental, biayanya akan mencapai setidaknya 150.000 hingga 250.000 euro tanpa pertanggungan asuransi. Itu lebih dari 2,5 hingga 4 miliar rupiah. Dan bahkan dengan uang sebanyak itu, kemungkinan besar kami tidak akan mendapatkan pengobatan yang sebenarnya karena persetujuan EMA. Stefan terdiam. Kami berdua tahu bahwa Sofia tidak punya banyak waktu lagi. Gejalanya memburuk setiap minggu, dan jika terus seperti ini, dalam setahun, Sofia tidak akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, saya merenung. Kebanggaan saya sebagai dokter versus nyawa putri saya. Pandangan rekan-rekan saya versus masa depan Sofia. Apa yang harus saya pilih? Jawabannya jelas. Keesokan paginya, saya mengirim email ke Pusat Layanan Internasional RSCM. Saya melampirkan semua rekam medis Sofia, beserta hasil diagnosis dan data tes genetik dari Jerman. Balasan datang dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu adalah balasan yang ramah dalam bahasa Inggris. Mereka telah meninjau kasus Sofia dan mengatakan ada kemungkinan pengobatan. Janji temu awal dapat dijadwalkan pada tanggal yang kami inginkan, dan diagnosis mendalam dapat dimulai dalam 3 hari setelah kedatangan. Di Jerman, butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk membuat janji temu, tetapi di Indonesia begitu cepat. Saya merasa skeptis sekaligus penuh harapan. Mereka juga mengirimkan perkiraan biaya. Biaya diagnosis awal dan analisis genomik sekitar 80 juta rupiah, sekitar 5.000 euro. Jauh lebih sedikit daripada yang kami habiskan hanya untuk diagnosis di Jerman. Saya membuat keputusan, saya akan membawa Sofia ke Indonesia. Apapun kata rekan-rekan saya, betapapun berisikonya kelihatannya, ini adalah pilihan terakhir saya sebagai seorang ibu. Pada awal Mei tahun 2024, saya mengajukan cuti 1 bulan dari rumah sakit. Ketika saya memberitahu rekan-rekan saya bahwa saya akan pergi ke Indonesia, reaksi mereka dingin. Seorang senior bertanya dengan ekspresi khawatir, apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Sudahkah kamu memeriksa apakah ini bukan penipuan? Rekan lain berkata terus terang, jika rumah sakit terbaik di Jerman tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya di Indonesia? Saya mengerti kata-kata mereka. Sejujurnya, saya juga tidak yakin, tetapi melihat Sofia, saya tidak punya pilihan lain. Dia hampir tidak bisa bergerak tanpa kursi roda, dan tangannya gemetar begitu parah sehingga dia tidak bisa memegang sendok dengan benar saat makan. Waktu kami hampir habis. Saat memesan tiket pesawat, saya menghitung biayanya. Tiket kelas bisnis pulang pergi dari Berlin ke Jakarta sekitar 5.000 euro per orang, jadi totalnya 15.000 euro untuk kami bertiga. Setara dengan sekitar 250 juta rupiah. Saya memperkirakan biaya hidup selama sebulan di Indonesia, termasuk hotel dan makanan, sekitar 10.000 euro.
Ditambah biaya diagnosis awal sebesar 5.000 euro, totalnya menjadi sekitar 30.000 euro, atau sekitar 500 juta rupiah. Untuk mendapatkan pengobatan eksperimental di Jerman, kami membutuhkan 150.000 hingga 250.000 euro, yaitu 2,5 hingga 4 miliar rupiah. Dan itu tanpa jaminan pengobatan. Pergi ke Indonesia adalah pilihan yang masuk akal secara finansial. Malam sebelum kami berangkat, saya bertanya kepada Sofia, apakah kamu tidak apa-apa naik pesawat dan pergi ke negara yang jauh? Sofia menatapku dengan mata besarnya dan mengangguk. Dia tahu apa yang terjadi pada tubuhnya dan betapa khawatirnya ibunya. Pada tanggal 15 Mei dini hari, keluarga kami tiba di Bandara Berlin-Brandenburg. Itu adalah penerbangan langsung selama sekitar 14 jam. Saya tidak bisa tidur di dalam pesawat. Di luar jendela, saya bisa melihat Eropa berlalu, lalu Asia Tengah, dan akhirnya Samudra Hindia. Saya terus berpikir, apakah ini pilihan yang tepat? Bagaimana jika di Indonesia juga tidak berhasil? Di dalam pesawat, saya meninjau kembali rekam medis Sofia sekali lagi. 3 surat diagnosis dari Jerman, hasil tes genetik, dan gambar MRI. Meskipun saya sudah mengirimkan semuanya ke RSCM, saya membawa salinannya untuk berjaga-jaga. Bahkan bagi saya sebagai seorang dokter, kasus Sofia sangat kompleks. Mutasi pada gen tertentu menyebabkan penghancuran sel saraf secara progresif. 14 jam kemudian, kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 5 sore waktu setempat. Setelah melewati imigrasi, seorang staf dari Pusat Layanan Internasional RSCM sudah menunggu kami. Dia menyambut kami dalam bahasa Inggris yang fasih. Selama perjalanan dari bandara ke rumah sakit, dia menjelaskan jadwal kami. Konsultasi awal dijadwalkan besok pukul 9 pagi, diikuti dengan tes darah dan pencitraan mendalam pada sore hari. Lusa, kami akan berkonsultasi dengan spesialis genetika klinis, dan pada hari ketiga, diagnosis komprehensif akan diberikan. Saya terkejut. Di Jerman, kami harus menjadwalkan setiap tes secara terpisah dengan selang waktu berminggu-minggu, tetapi di Indonesia, mereka berencana menyelesaikan semuanya dalam 3 hari. Kami check-in di sebuah hotel dekat rumah sakit dan melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta terbentang di hadapan kami. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang terang benderang. Meskipun ini adalah kota asing, negara asing, anehnya saya tidak merasa cemas. Suami saya, Stefan, berkata di samping saya, kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada penyesalan. Mari kita lakukan yang terbaik. Saya mengangguk. Sofia sudah tertidur di tempat tidur. Besok, nasib kami akan ditentukan. Akankah tim medis Indonesia benar-benar bisa menyelamatkan Sofia, atau akankah kami mendengar jawaban yang sama seperti di Jerman? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidur nyenyak. Anehnya, saya merasa tenang. Saya memiliki keyakinan yang tidak berdasar bahwa di sini, segalanya mungkin terjadi. Keesokan paginya, pukul 8.30, kami tiba di Pusat Penyakit Langka Anak RSCM. Lobi rumah sakit bersih dan modern. Fasilitasnya setara dengan Charité atau LMU Munich. Kami diarahkan ke Pusat Layanan Internasional. Tepat pukul 9, pertemuan pertama kami dengan profesor yang bertanggung jawab dimulai. Namanya Profesor Budi Santoso, seorang spesialis neurologi anak dan genetika medis klinis. Yang mengejutkan, profesor tersebut berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Terminologi medisnya akurat, dan jelas bahwa beliau telah meninjau rekam medis dari Jerman yang saya kirimkan dengan cermat. Profesor menampilkan hasil tes genetik Sofia di monitor dan mulai menjelaskan. Beliau menganalisis secara rinci lokasi mutasi yang ditemukan di Jerman, kesalahan sintesis protein yang diakibatkannya, dan mekanisme kerusakan sel saraf. Namun, kemudian beliau mengatakan sesuatu yang luar biasa. Mutasi spesifik ini, katanya, dapat diobati dengan teknologi oligonukleotida antisense, atau ASO. Saya bertanya, di Jerman, mereka bilang itu tidak mungkin karena persetujuan EMA. Bagaimana itu mungkin di sini? Profesor menjelaskan. Indonesia memiliki sistem jalur cepat untuk penyakit langka, dan khususnya, uji klinis ENOV, satu pengobatan yang disesuaikan untuk satu pasien dimungkinkan secara institusional. Tentu saja, tinjauan keamanan dan etika dilakukan secara ketat, tetapi tidak perlu menunggu bertahun-tahun seperti di Jerman. Jadwal tes tambahan diputuskan saat itu juga. Tes darah mendalam pada pukul 10.30 pagi. Pemindaian MRI dan PCT pada pukul 1 siang, dan tes konduksi saraf pada pukul 4 sore. Di Jerman, menjadwalkan tes-tes ini masing-masing akan memakan waktu beberapa minggu, tetapi di Indonesia, semuanya dilakukan dalam 1 hari. Ketika kami pergi ke laboratorium darah, saya kembali terkejut. Hampir tidak ada waktu tunggu, dan para perawat sangat terampil dalam menangani Sofia. Mereka memperlakukannya dengan lembut agar dia tidak takut. Proses pengambilan darah selesai dalam 5 menit. Saat makan siang, kami makan di kantin rumah sakit. Suami saya, Stefan, merasa sedikit asing dengan makanan Indonesia karena ini adalah pertama kalinya baginya. Tetapi saya justru merasa cocok.
Sambil makan, saya melihat sekeliling. Ada beberapa pasien asing di koridor rumah sakit. Banyak yang terlihat seperti dari negara Asia lain, dan ada juga keluarga yang sepertinya berasal dari Timur Tengah. Pukul 1 siang, pemindaian MRI dimulai. Peralatannya canggih. Tampak jauh lebih cepat dan lebih presisi daripada MRI yang kami lakukan di Jerman. Sofia diberi obat penenang agar tidak bergerak selama pemindaian, dan seorang ahli anestesi memantaunya secara langsung. Saya sekali lagi terkesan dengan sistem yang cermat ini. PET-CT adalah tes untuk melacak aktivitas metabolisme sel saraf. Mereka mengatakan itu bisa menunjukkan dengan tepat di mana dan seberapa parah kerusakan sel saraf telah terjadi. Di Jerman, kami harus merujuk ke pusat penelitian universitas terpisah untuk tes ini, tetapi di Indonesia, semua peralatan tersedia di dalam rumah sakit. Pada pukul 4 sore, setelah menyelesaikan tes konduksi saraf, hari sudah malam. Dalam satu hari, kami telah menyelesaikan semua tes yang di Jerman memakan waktu 3 minggu. Mereka mengatakan hasil tes akan keluar dalam 48 jam. Di Jerman, kami menunggu seminggu untuk setiap hasil tes, tetapi di sini, analisis komprehensif akan selesai dalam 2 hari. Di dalam mobil kembali ke hotel, suami saya berkata, sistemnya sepertinya sangat berbeda dari Jerman. Saya setuju, sistem medis Indonesia dioptimalkan untuk kecepatan dan efisiensi. Sistem penjadwalan, peralatan tes, dan kolaborasi tim medis semuanya terhubung dengan mulus dan berpusat pada pasien. Malam itu, di kamar hotel kami, saya merasakan harapan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Meskipun pengobatan belum dimulai, setidaknya sepertinya kami bisa mencoba sesuatu di sini. Sofia juga tampak sedikit lebih tenang setelah bertemu dengan tim medis hari ini. Dalam 2 hari, hasilnya akan keluar. Hasil itu akan menentukan nasib Sofia dan nasib keluarga kami. Tanggal 17 Mei, hari di mana hasil tes keluar. Kami dijadwalkan untuk mendengar penjelasannya di ruang praktik Profesor Budi Santoso pada pukul 10 pagi. Dengan hati yang tegang, saya membuka pintu ruang praktik. Profesor telah menampilkan hasil analisis genomik Sofia di monitor besar. Profesor mulai menjelaskan. Mutasi genetik Sofia terletak pada posisi spesifik di kromosom 11. Menyebabkan masalah pada sintesis protein yang disebut EIF4E3. Bagian ini juga diketahui oleh rumah sakit di Jerman. Tapi disinilah perbedaannya. Profesor mengatakan bahwa dimungkinkan untuk merancang terapi ASO yang disesuaikan yang menargetkan mutasi ini. ASO adalah teknologi yang mengikat RNA duta dari gen tertentu untuk mencegah produksi protein yang salah. Dalam kasus Sofia, ASO yang disesuaikan yang terdiri dari sekitar 20 urutan basa perlu dirancang. Saya bertanya, mengapa pengobatan ini tidak mungkin dilakukan di Jerman? Profesor menjawab dengan jujur. Secara teknis, Jerman sepenuhnya mampu melakukannya, tetapi masalahnya adalah regulasi dan biaya. Untuk membuat obat yang disesuaikan seperti ini di Jerman, pertama-tama perlu mengajukan aplikasi IND ke EMA, menyerahkan proposal uji klinis, dan menyiapkan data keamanan. Proses ini saja memakan waktu minimal 2 hingga 3 tahun. Selain itu, biaya juga menjadi masalah. Untuk mengembangkan terapi N-of-1 di Jerman melalui perusahaan farmasi, biayanya bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta euro. Itu sekitar 8,5 hingga 17 miliar rupiah. Jumlah yang tidak terjangkau bagi keluarga biasa. Tetapi Indonesia berbeda. Ada sistem persetujuan jalur cepat untuk pasien penyakit langka, dan RSCM memiliki sistem untuk merancang dan mensintesis terapi ASO di laboratorium penelitiannya sendiri. Tentu saja, verifikasi keamanan dilakukan secara menyeluruh, tetapi prosedurnya jauh lebih sederhana. Profesor menjelaskan rencana spesifiknya. Dibutuhkan sekitar 2 bulan untuk merancang ASO yang disesuaikan untuk Sofia, 2 bulan untuk sintesis dan pengujian keamanan, dan 1 bulan untuk persetujuan uji klinis, sehingga pengobatan dapat dimulai dalam total 5 bulan. Ini adalah kecepatan yang tidak ada bandingannya dengan 3 hingga 5 tahun yang kami dengar di Jerman. Kami juga menerima perkiraan biaya. Termasuk pengembangan terapi, ASO dan pengobatan selama 6 bulan, totalnya diperkirakan sekitar 380 juta rupiah. Itu sekitar 22.000 euro. Dibandingkan dengan perkiraan 500.000 hingga 1 juta euro yang kami terima di Jerman, ini hanya sebagian kecilnya. Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Tingkat teknologinya setara atau bahkan lebih maju dari Jerman, tetapi biayanya jauh lebih rendah dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Saya bertanya bagaimana ini mungkin. Profesor menjelaskan. Berkat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Indonesia, infrastruktur medis dibangun secara efisien, dan rumah sakit universitas memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian dan pengobatan secara bersamaan. Selain itu, pemerintah secara aktif mendukung penelitian penyakit langka, sehingga beban biaya penelitian lebih rendah. Sore itu, saya berkesempatan mengunjungi laboratorium penelitian RSCM. Peralatan analisis genomik, fasilitas sintesis ASO, ruang kultur sel semuanya canggih,
Tingkatnya sama sekali tidak kalah dengan laboratorium di Charité atau Heidelberg. Saya semakin terkejut saat berbicara dengan para peneliti. Banyak dari mereka telah menerima gelar dokter di Jerman atau Eropa dan kembali ke tanah air. Mereka telah menerima pendidikan terbaik di dunia tetapi kembali ke Indonesia untuk melakukan penelitian demi pasien. Seorang peneliti berkata, di Jerman, yang terpenting adalah publikasi dan mendapatkan dana penelitian, tetapi di sini, tujuannya adalah untuk benar-benar menyelamatkan pasien. Saya sadar. Apa yang dilewatkan Jerman bukanlah teknologi. Itu adalah kecepatan, efisiensi, dan sistem yang berpusat pada pasien. Indonesia memiliki semua itu. Malam itu, kembali di hotel, saya berkata kepada suami saya, mari kita lanjutkan pengobatan Sofia di sini. Stefan setuju. Ini adalah harapan terakhir kami. Pada tanggal 20 Mei, rencana pengobatan yang disesuaikan untuk Sofia secara resmi disetujui. Komite Etik Penelitian Klinis RSCM menyetujui uji klinis N-of-1. Ini adalah kecepatan yang tak terbayangkan di Jerman. Dari awal tes hingga persetujuan hanya dalam 5 hari. Tim peneliti segera mulai merancang ASO yang disesuaikan untuk Sofia. Meskipun saya seorang dokter, menyaksikan proses ini sungguh menakjubkan. Para peneliti menganalisis urutan genetik Sofia dan merancang ASO yang terdiri dari tepat 20 basa. Molekul kecil ini akan memblokir ekspresi gen yang salah pada Sofia. Sementara itu, saya mengirim email kepada rekan-rekan saya di Jerman. Saya ingin berbagi pengalaman saya di Indonesia. Saya juga menghubungi profesor yang kami temui di Charité. Saya menjelaskan sistem medis Indonesia dan memberitahu beliau tentang rencana pengobatan Sofia. Reaksinya adalah keterkejutan total. Seorang rekan menulis dalam balasannya, apakah benar-benar disetujui dalam 5 hari? Di Jerman, persetujuan IRB saja memakan waktu 6 bulan. Bagaimana itu mungkin? Profesor dari Charité lebih jujur. Beliau berkata, secara teknis, Jerman juga bisa melakukannya, tetapi sistem membuat pasien menunggu. Saya iri. Pertengahan Juni, sintesis ASO dimulai. Itu diproduksi langsung di laboratorium RSCM. Biasanya, obat-obatan yang disesuaikan seperti ini harus dipesan dari perusahaan farmasi eksternal. Tetapi di Indonesia, rumah sakit memiliki fasilitas produksi sendiri. Ini juga mengurangi biaya secara signifikan. Awal Juli, uji keamanan selesai. Keamanannya dikonfirmasi dalam eksperimen sel dan hewan. Akhirnya, obat itu bisa diberikan kepada Sofia. Profesor dengan hati-hati berkata, ini baru permulaan. Kita perlu memantau setidaknya selama 3 bulan untuk melihat efeknya. Pada tanggal 15 Juli, pemberian ASO pertama dilakukan. Itu adalah suntikan intratekal, suatu metode untuk mengirimkan obat langsung ke sistem saraf. Sofia sedikit takut, tetapi dia menahannya dengan berani. Prosedurnya selesai dalam 30 menit, dan tidak ada efek samping yang khusus. Setelah itu, kami melanjutkan pemberian dosis setiap 2 minggu. Kami tinggal di Indonesia dan mengamati kondisi Sofia. Selama bulan pertama, tidak ada perubahan yang terlihat. Profesor mengatakan itu normal, butuh waktu bagi ASO untuk menunjukkan efeknya. Pertengahan Agustus, memasuki bulan kedua, perubahan mulai terjadi. Sofia bisa memegang sendoknya sendiri. Gemetar di tangannya berkurang. Itu adalah perubahan kecil, tetapi bagi saya, itu seperti sebuah keajaiban. Pada bulan September, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Sofia bisa berjalan beberapa langkah tanpa kursi rodanya. Tentu saja, dia masih goyah, tetapi anak yang sama sekali tidak bisa bergerak 2 bulan lalu sekarang berjalan. Awal Oktober, hasil pemeriksaan mendalam bulan ketiga keluar. Gambar MRI mengkonfirmasi bahwa kerusakan sel saraf telah berhenti, penyakitnya tidak lagi memburuk. Beberapa jalur saraf bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Profesor dengan hati-hati berkata, kita belum bisa menyebutnya sembuh total, tetapi respons pengobatannya sangat baik. Beliau mengatakan Sofia sekarang kemungkinan besar bisa hidup normal. Hari itu, saya menangis. Air mata kebahagiaan. 5 bulan yang lalu, ketika saya putus asa di Jerman, pilihan saya untuk datang ke Indonesia, mengabaikan bujukan rekan-rekan saya, adalah pilihan yang tepat. Akhir Oktober, kami menyelesaikan pembayaran biaya pengobatan. Termasuk pengobatan selama 5 bulan, pengembangan ASO, dan semua biaya tes, totalnya mencapai 380 juta rupiah. Kurang dari 1/10 dari perkiraan yang kami terima di Jerman. Awal November, kami bersiap untuk kembali ke Jerman. Sofia sekarang bisa berjalan dan berlari hampir normal. Sepertinya dia bisa kembali ke sekolah. Dia telah menjadi anak yang sama sekali berbeda dari 6 bulan yang lalu. Sebelum kami berangkat, pada konsultasi terakhir kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Budi Santoso. Profesor tersenyum dan berkata, Sofia yang berani, dan kalian sebagai orang tua membuat pilihan yang tepat. Beliau menambahkan bahwa tim medis Indonesia hanya melakukan tugas mereka. Di dalam pesawat pulang, saya memutuskan. Saya harus menceritakan pengalaman ini kepada komunitas medis Jerman.
Apa yang terjadi di Indonesia, dan apa yang dilewatkan oleh Jerman? Setelah kembali ke Berlin, saya kembali bekerja di rumah sakit. Rekan-rekan saya terkejut melihat Sofia. Anak yang berada di kursi roda 6 bulan lalu sekarang berlarian. Semua orang bertanya, apa yang terjadi di Indonesia? Saya menceritakan semuanya dengan jujur. Sistem di RSCM, diagnosis yang cepat, pengobatan ASO yang disesuaikan, dan biaya yang hanya 1/10 dari Jerman. Rekan-rekan saya, yang awalnya skeptis, secara bertahap menjadi serius. Seorang dokter senior bertanya, apakah pengobatan itu benar-benar aman? Apakah sudah divalidasi dengan benar? Saya menjawab, uji keamanannya setara atau bahkan lebih ketat dari standar EMA Jerman, hanya saja prosedurnya lebih efisien, sehingga waktunya lebih singkat. Pertengahan November, saya menyerahkan laporan kasus ke masyarakat neurologi anak Jerman. Saya ingin mempresentasikan kasus Sofia sebagai sebuah makalah. Judulnya adalah Pengobatan ASO yang disesuaikan N-of 1. Pendekatan Sistem Medis Indonesia terhadap Penyakit Langka. Ketika hasil tinjauan keluar, saya terkejut. Pihak konferensi meminta saya untuk mempresentasikan kasus ini dalam sesi utama. Komunitas medis Jerman menaruh perhatian. Awal Desember, pada konferensi yang diadakan di Munich, saya memberikan presentasi saya. Lebih dari 300 dokter memenuhi auditorium. Saya menjelaskan perjalanan Sofia dari awal hingga akhir, kegagalan di 3 rumah sakit Jerman, keputusan untuk pergi ke Indonesia, dan proses pemulihan yang ajaib. Setelah presentasi, pertanyaan membanjir. Seorang dokter bertanya bagaimana sistem regulasi Indonesia memungkinkan persetujuan secepat itu. Saya menjelaskan bahwa ada jalur cepat untuk penyakit langka dan sistem yang dirancang berpusat pada pasien. Dokter lain bertanya tentang biaya, apakah benar-benar mungkin dengan hanya 380 juta rupiah. Saya menunjukkan kwitansi untuk mengkonfirmasinya. Saya mengatakan bahwa pengobatan yang diperkirakan 500.000 hingga 1 juta euro di Jerman biayanya hanya sekitar 22.000 euro di Indonesia. Pertanyaan yang paling mengesankan datang dari Profesor Charité. Beliau adalah orang yang pertama kali memeriksa Sofia. Beliau secara terbuka mengakui, secara teknis, Jerman juga bisa melakukannya, tetapi sistem membuat pasien menunggu. Beliau mengatakan bahwa Indonesia telah merancang ulang sistemnya untuk berpusat pada pasien, dan itulah yang membuat perbedaan. Setelah presentasi, saya dihubungi oleh sebuah stasiun TV besar. Permintaan wawancara. Kisah saya mulai dikenal oleh masyarakat Jerman. Pertengahan Desember, wawancara tersebut ditayangkan. Di depan kamera, saya berkata, Jerman memiliki teknologi medis terbaik di dunia, tetapi sistemnya tidak dioptimalkan untuk menyelamatkan pasien. Sebaliknya, saya mengatakan bahwa Indonesia memprioritaskan pasien dalam segala hal, kecepatan, efisiensi, dan biaya. Wawancara itu menimbulkan kehebohan besar. Keluarga-keluarga dari seluruh Jerman yang menghadapi situasi serupa menghubungi saya. Mereka bertanya apakah anak-anak mereka juga bisa menerima pengobatan di Indonesia. Saya sadar, kisah Sofia bukan hanya kisah satu keluarga. Ini adalah kisah tentang perbedaan sistem medis, tentang perbedaan filosofi yang berpusat pada pasien. Tahun 2025 tiba. Sofia sekarang menjalani kehidupan yang sepenuhnya normal. Dia pergi ke sekolah, bermain dengan teman-temannya, dan bahkan mulai bermain sepak bola. Hal-hal yang tak terbayangkan 6 bulan lalu. Sambil melanjutkan praktik saya di rumah sakit, saya memulai proyek baru, menciptakan jaringan medis yang menghubungkan Jerman dan Indonesia. Sebuah sistem untuk menghubungkan pasien penyakit langka yang tidak dapat diobati di Jerman, seperti Sofia, dengan rumah sakit di Indonesia. Saya menjalin kemitraan resmi dengan RSCM. Jika saya merujuk pasien dari Jerman, pihak Indonesia akan segera meninjaunya dan menentukan kelayakan pengobatan. 3 kasus sudah berjalan. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dari Hamburg, juga dengan penyakit metabolik langka, yang dikatakan tidak memiliki obat di Jerman. Saya memandu keluarga itu ke Indonesia, dan sekarang dia sedang menjalani pengobatan di RSCM. Reaksi dari komunitas medis Jerman beragam. Beberapa dokter mendukung saya. Mereka mengatakan saya membuat pilihan terbaik untuk pasien dan dengan berani menunjukkan masalah dalam sistem medis, tetapi yang lain kritis. Mereka mengatakan saya merendahkan pengobatan Jerman dan terlalu mengagung-agungkan Indonesia. Saya membantahnya. Saya berkata bahwa saya hanya menceritakan fakta. Pengalaman saya adalah bahwa meskipun teknologi medis Jerman sangat baik, ada masalah dengan sistemnya. Dan Indonesia hanya membuat sistem itu lebih efisien. Pertengahan Februari, sebuah program berita membuat siaran khusus. Judulnya adalah Rahasia Medis Indonesia. Mengapa orang Jerman menyeberangi lautan? Program itu tidak hanya meliput kisah saya tetapi juga kasus wisata medis lainnya. Statistik mengejutkan terungkap dalam siaran itu. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan medis Jerman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 100.000 orang. Angka itu meningkat 32% dari tahun sebelumnya.
Banyak dari mereka datang bukan untuk dermatologi atau bedah plastik, tetapi untuk penyakit dalam, pediatri, dan bahkan pengobatan kanker. Program itu juga membandingkan biaya. Biaya operasi jantung di Jerman adalah 150.000 euro, tetapi di Indonesia hanya 30.000 euro. Operasi penggantian lutut di Jerman 50.000 euro, tetapi di Indonesia 12.000 euro, hanya seperempat atau seperlima biayanya. Setelah siaran ini, para politisi di Jerman juga mulai menaruh perhatian. Senator yang mengadvokasi reformasi layanan kesehatan menyuarakan perlunya mencontoh sistem medis Indonesia. Pada bulan Maret, saya mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini, saya pergi bersama Sofia untuk pemeriksaan lanjutan di RSCM. Semua hasil tes normal. Sofia telah pulih sepenuhnya, dan kemungkinan kambuhnya sangat kecil. Ketika saya bertemu dengan Profesor Budi Santoso lagi, saya bertanya, mengapa Indonesia bisa menciptakan sistem yang berpusat pada pasien seperti ini? Profesor menjawab, berkat Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, layanan kesehatan di Indonesia dianggap sebagai layanan publik, bukan bisnis komersial. Oleh karena itu, budaya memprioritaskan pasien telah mengakar di rumah sakit. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah secara aktif berinvestasi dalam penelitian penyakit langka dan mereformasi peraturan agar berpusat pada pasien. Bukan kepentingan perusahaan farmasi dan asuransi yang diutamakan, seperti di Jerman, tetapi nyawa pasien adalah nilai yang paling penting. Saya sadar. Ini bukan hanya perbedaan teknologi medis. Itu adalah perbedaan nilai, perbedaan filosofi sistem. Setelah kembali dari Indonesia, saya diundang untuk bergabung dengan Komite Penasihat Kebijakan Kesehatan. Untuk berbagi pengalaman saya dalam reformasi sistem medis Jerman. Perubahan mungkin lambat, tetapi saya percaya permulaan telah dibuat. Sekarang Sofia berusia 9 tahun dan hidup dengan penuh semangat setiap hari. Indonesia menyelamatkan nyawa putri saya. Dan itu memberi saya misi baru sebagai seorang dokter, menciptakan sistem medis untuk pasien. Itulah yang akan saya lakukan seumur hidup saya. Kisah Dr. Anja tidak berakhir di sini. Pada tahun 2025, melalui jaringan medis Jerman Indonesia yang ia ciptakan, lebih dari 20 pasien Jerman telah menerima pengobatan di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah pasien penyakit langka atau kanker. Komunitas medis Jerman perlahan-lahan berubah. Semakin banyak rumah sakit yang mencoba belajar dari sistem efisien Indonesia, dan diskusi tentang reformasi regulasi telah dimulai di tingkat pemerintah. Ini adalah perubahan yang diciptakan oleh pilihan berani Dr. Anja. Sofia sekarang tumbuh sebagai anak yang sehat sepenuhnya. Dia adalah siswa berprestasi di sekolah dan menikmati bermain basket dengan teman-temannya. Dia tahu apa yang dilakukan ibunya untuk menyelamatkannya. Karena itu, Sofia berkata bahwa ketika dia besar nanti, dia juga ingin menjadi dokter dan membantu orang sakit. Keunggulan medis Indonesia kini diakui di seluruh dunia. Pada tahun 2024, lebih dari 1 juta pasien asing mengunjungi Indonesia, lebih dari 100.000 diantaranya adalah orang Jerman. Angka-angka berbicara sendiri. Indonesia bukan lagi negara terbelakang dalam bidang medis, melainkan negara maju dalam bidang medis, bahkan kekuatan medis. 250.000 euro dan 380 juta rupiah. 3 tahun dan 72 jam. Keputusasaan dan harapan. Ini adalah kisah keajaiban yang diciptakan oleh kontras dramatis ini. Silakan bagikan video ini dengan orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah cerita yang perlu diketahui lebih banyak orang. Terima kasih telah menonton.